sambil diinin. Terus? Terus di tahun 2019 sempet vakum sih karena 2000? Halo Sobat Kelvin Hatton Official, jumpa lagi bersama dan saya ditemani namanya Ibu Elizabeth Wahyu. Siapakah beliau? Yuk kita kenalan. Bu, ya Bu, udah mendampingi saya. Terima kasih luar biasa. Udah diundang. Ya, sip. Setelah sekian lama. Ya, iya. Ya aku tuh kayak tadi aku explain ya waktu dulu ya aku tuh punya keterikatan juga sama UMKM. Jadi batin ya. Ikatan batin. Jadi waktu denger wah Bro Kelvin bikin acara UMKM untuk ini, aku langsung semangat deh. Thank you so much. Ceritain dong kalau teman-teman yang mau kepoin bisnis Anda tuh apa sih? Aku tuh tahun 2000, aku tuh sebenarnya mulai bikin craft accessories tuh nggak sengaja, karena iseng bikin anak di rumah jagain, terus ternyata ya penggemarnya banyak. Gitu. Berubah apa sih craft? Bisa ceritain? Aku punya tuh berupa jewelry sebenarnya, tapi handmade. Rajinan ya, tangannya. kebetulan nggak pakai sih. Oh, next time mesti pakai. Jadi begitu aku bikin, orang laku, orang suka. Gimana gitu. tuh cara promosiin? Karena dulu saya punya craft school, gitu. Jadi ini saya taruh buat diajarin, tapi orang males duit beli aja, gitu. Nah, akhirnya dari situ mungkin juga waktu itu competition belum banyak, jadi akhirnya ya kita mulai. Terus tahun 2006 tuh saya mencoba pergi ke Las Vegas untuk pameran. Jadi kita dapat customer dari Jepang, dari Amerika, dari ada videonya sih? London. Ya, tapi di archive kita nanti mesti di itu biar teman-teman bisa lihat ya. Iya, jadi kita tuh di Jepang itu TV shopping. Gitu. Jadi saya harus pakai jualan promosi di TV ya. Produk dulu kan belum ada online kan, makanya memang melihat perubahan marketing sekarang kayak begitu, wah luar biasa ya. Dulu kita harus jualan, bisa pergi ke sana. Sekarang kan IG Live. Iya, jadi saya dari situ, terus kemudian kita berkembang sampai ya tim kita itu sampai 80 orang. Wow. Buat jewelry yang sama semua gitu, tapi handmade. Itu suatu pasarinnya challenge. Di Indonesia. Di luar negeri. Di luar negeri. Ya. Negara apa yang udah pernah di? Kita ke Jepang, ke Amerika, London, gitu. Jadi dengan merek nama dirimu? Elizabeth Wahyu. Ya. Tapi untuk ada certain market yang memang mereka request untuk kita buat. Gitu. Kisaran harganya boleh? Kita dulu antara 200 sampai 600 ribu ya per piecesnya. Gitu. Okay. Jadi setelah ada COVID, market global down, ya sudah kita menyesuaikan. Tapi masih jalan? Sekarang masih sekedar hobi saya. Saya lebih ke interior sekarang. Gitu. Yeah. Jadi ya namanya UMKM harus pinter. Membaca peluang salah satunya. Iya, nikung kayak baja ya. Gimana kalau kita mau lihat mau pesan produk Anda? Kalau mau pesan produk bisa ke Elizabeth Wahyu Accessories di IG kita, terus DM nanti admin kita akan. Sip, sukses terus ya. Iya. Dan teman-teman kita udah kedatangan Ibu Temu ya namanya, dengan produk keripik tempe sagu. Silakan.
Ya, hai Sobat UMKM, saya dari Forum UMKM Cibitung. Produk saya keripik tempe sagu. Keripik tempe sagu ini sebenarnya udah lumayan lama. Saya mulai pertama produksi itu 2014. Sebenarnya udah iya. Cuman mungkin waktu itu kan saya sebagai ibu rumah tangga yang cuman tujuannya bukan untuk bisnis ya, sekedar cuman buat nyari tambahan mungkin ya gitu, karena masih fokus ke keluarga gitu ya. Jadi nggak dikembangin, nggak gimana sih cara biar ini besar gitu kan, belum terpikir ke situ, cuman intinya dapat duit, alhamdulillah aja gitu. Nah ya udah ya begitu berjalan terus, iya sambil diinin. Terus di tahun 2019 sempet vakum sih karena karena waktu itu sebenarnya saya kan karena memang ibu rumah tangga yang masih punya anak kecil ya, jadi fokus untuk produksi saja. Untuk pemasaran itu dibantu sama suami. Dulu mah kayak masih naruh di warung-warung kecil gitu kan, titip-titip gitu. Cuma ya itu apa sih kurangnya ilmu mungkin ya. Jadi kita nggak punya database-nya. Udah pasrah aja pokoknya, saya urusan produksi, suami urusan jualan gitu. Qadarulahnya suami meninggal gitu. Udah iya, udah pulang duluan. Jadi kan di situ bener-bener ngedon ya gitu. Kita database nggak punya gitu kan. Mau lanjutin usaha juga mau kita nggak punya ininya, di mana ya gitu kan. Akhirnya kan kayak mengulang lagi gitu kan dari awal. Sempat vakum sih gitu, ada ini, cuman mikir lagi ih sayang ya gitu, udah ada usaha gitu kalau nggak dilanjutin gitu kan ya, dan juga memang harus melanjutkan hidup. Apalagi sekarang sebagai tulang punggung gitu kan. Akhirnya mulai bangkit, dan kebetulan dari 2019 itu kan terus lanjut ke COVID ya. Jadi memang agak ini juga ya, agak susah juga. Akhirnya 2022 itu mulai ini lagi, ya udah ayo bangkit lagi gitu. Mulai ini mulai produksi lagi, mulai masarin lagi gitu. Dan sampai sekarang ini baru mulai terus gabung ke ini kan Forum UMKM, terus gabung ke komunitas-komunitas ini yang jadinya mulai terbuka gitu, mulai dapat ilmu-ilmu bahwa penting nih kayak gini gitu. Terus punya usaha itu jangan cuman sekedar jadi pedagang, tapi jadilah pebisnis yang kayak gitu-gitu. Jadi mulai inilah dikit-dikit. Ya alhamdulillah ketemu teman-teman yang positif, teman-teman yang merangkul dan membantu gitu kan, jadinya bisa inilah gitu. Dan alhamdulillah sekarang ini udah masuk ke Hypermart juga. Wow. Hypermart mana? Sementara masih di Cikarang, di Lipo Cikarang, di Mekarta, di Cives. Jadi ini itu masuknya ke Hypermart yang kuantitinya juga lumayan dong ya Bu ya? Jualannya bagus nggak di situ? Kebetulan ini baru mulai masuk sih ya. Untuk kemarin pas awal karena kita adain promo gitu, jadinya ya lumayan sih gitu. Sekali masuk berapa pack? Kemarin sih belum lebih dari 100 sih, belum banyak. Kurang dari 100. Sistem pembayaran gimana nanti? Sistem pembayaran sebenarnya konsinyasi ya. Per 2 minggu itu ada laporan penjualan, dan per 2 minggu kemudian baru pembayaran yang laku. Tapi ya seenggaknya 1 langkah lebih. Betul. Ini ya, namanya kita berusaha dulu, yang penting gitu udah masuk ke retail, mudah-mudahan ya bisa lebih meluas untuk pemasarannya. Untuk sementara ya paling kayak ke kantin, ada yang bawa ke kantin rumah sakit gitu, terus di koperasi PT gitu. Satu ini berapa? Ini di kisaran harga 15.000 sih, masih terjangkau. Oke. Kalau masuk ke Hypermart harganya naik atau enggak? Oh iya, di up lagi. Info sih sekitar 30% nge-up-nya. Jadi sekitar 20. Iya, 20-an. Ya kemarin sih ngecek ada 21 ribuan lah harga jualnya jadinya. Karena memang pangsa pasarnya udah beda ya. Iya. Cicipin bagaimana? Saya tuh sebenarnya penggemar keripik tempe. Bu, sini di Indonesia kan juga udah banyak nih keripik tempe. Iya betul, sekarang banyak banget Ibu ininya. menyiasati persaingannya gimana?
Kita lebih ke mengedepankan pembuatan fresh gitu sih. Karena kalau dibandingin dari yang lain gitu kebanyakan ya, yang kayak misalnya kayak di agen-agen gitu kan kayaknya rasa udah, karena mungkin mereka produksi dalam jumlah banyak, jadi stok produk banyak gitu kan. Kalau kita untuk pemesanan baru kita ini gitu. Jadi keunggulan buatkan. Ibu adalah produknya fresh Iya, gitu ya? iya. Betul. Kalau saya punya ide sih, maksudnya ya iya, boleh. sharing ya. Iya, iya betul. Jadi kalau menurut saya kan Mbak Temu kan idenya adalah ini fresh. Iya. Sedangkan orang di sini nggak melihat ini bedanya sama yang lain kalau kita ke supermarket. Iya. Jadi kalau saya akan beli ini kalau ini ditulis misalnya fresh made sendiri, maksudnya ya kata-katanya saya nggak tahu bagusnya gimana ya, cuma yang diunggulkan itu harus ada di sininya. Iya boleh. Tunggu sebentar, definisi freshnya gimana? Kita perlu ditambahkan dulu. Gini, freshnya itu kalau kebanyakan orang kan stok produk sudah jadi gitu ya. Jadi udah produksi, udah penggorengan sampai finishing, udah sampai pengepakan gitu ya, baru udah siap didistribusikan gitu. Kalau saya itu ini ada penggorengan 2 kali gitu. Jadi kita memang udah produksi gitu, produksi udah digoreng tapi belum yang sampai kering banget gitu. Ya, kering cuman belum sampai yang kering banget gitu. Jadi itu yang kita simpan gitu. Nah, nanti ada pemesanan baru kita goreng baru kita packing gitu. Jadi ketika masuk packingan ini pasti memang dalam kondisi fresh baru digoreng gitu. Nah, itu fresh menurut saya, tapi definisinya di sini digoreng 2 kali. Gitu ya, boleh fresh. Jadi masukan. Iya. Iya, ditampilkan proses penggorengannya setengah jadi. Gitu, iya. Nah itu dikomunikasikan terus, itu aja fokus di sini. Iya. Karena kan keunggulannya harus dikasih lebih di situ gitu dibanding yang lain kan, maksudnya dengan packagingnya juga yang luar biasa macam-macam iya betul gitu. Kenapa saya harus beli ini gitu. Betul, memang sekarang ini persaingannya banyak banget ini yang produksi. Dulu 2014 itu masih baru-baru belum ada gitu, jadi udah padahal merasakan salah satu pemain awal nih. Iya, karena ya itulah kurangnya ini. Sayang vakum. Dulu tuh cuman mikir gini, pengen bisa ngurus ini ya, legalitas ini kemana ya gitu. Karena dulu mah dulu tuh akses, akses kita cari ilmu aja juga dulu belum begitu banyak ya. Kalau sekarang kan kita bisa searching, bisa ini kan. Nah, dulu tuh cuman ngobrol aja, kalau mau ngurus halal kemana ya gitu. Kalau usaha rumah tangga itu harus ada izin PIRT, tapi kemana ya, alurnya gimana ya. Itu tuh kita yang cuman hanya di kepala gitu, tapi belum action, belum jalan cari tahu gitu. Nah, sekarang tadi kesulitannya ya. Kesulitannya apa lagi? Selain itu apa lagi? Kalau untuk sekarang kesulitan ya paling di ini aja sih ya, maksudnya pemasaran itu karena banyaknya persaingan. Itu iya, itu aja sih. Nah, mimpinya sekarang harapannya? Harapannya ya bisa tetap eksis dan terus berkembang, bisa lebih meluas gitu pemasarannya, dan bisa ya stabil terus penjualannya gitu, bahkan lebih banyak. Iya, kalau ada yang mau pesan, hubunginnya kemana? Pesen bisa di nomor WA ada di 0857 7955 0419 atau 0857 7955 0419. Untuk akun sosmednya ada di Facebook, ada ini sesuai brandnya ini. Sagu, atau IG, kalau IG masih dengan nama ini @temuwahyuti. Masih nama ini. Iya. Idenya kenapa Bu bikinnya tempe? Nggak singkong, nggak yang lain-lain gitu? Dulu tuh awal-awal ada gabung grup Facebook itu, grup Facebook aneka makanan gitu ya. Nah, nemulah ini gitu. Ada tuh, ini kok kayaknya belum ada gitu, masih jarang gitu. Akhirnya kita coba nih, coba nyoba dikit
berhasil gitu, kita icip-icip dulu nih ke tetangga, ke temen gitu kan, pada seneng gitu. Akhirnya kan pada bikin lagi dong mau gitu. Nah dari situ mulai nambah produksi, dan memang waktu itu belum banyak gitu ya, belum banyak pesaingnya. Jadi sebenarnya merasakan enaknya, ibaratnya kejayaannya, merasakan duitnya itu di tahun itu 2014 sampai 2019 itu gitu. Dan kesini-sini ya ini karena sekarang ya akses nyari ilmunya itu lebih gampang gitu ya, kayak contohnya sekarang ini kayak gini, langsung searching kan orang, gimana sih ini cara bikinnya, langsung bikin sendiri gitu kan sekarang. Tapi satu hal yang bisa kita pelajari bahwa kita kalau lagi belajar bisnis, jangan pernah vakum ya. Iya betul. Konsistensi perlu banget ya, agar nanti peluangnya tidak diambil orang ya Bu. Iya betul. Saya bilang Ibu sebenarnya kalau mengembangkan sekarang kan banyak dengan packaging yang apalagi Ibu udah masuk ke hypermarket. Iya. Packaging juga udah bagus-bagus. Saya rasa itu aja sih Bu, dengan nama Mbak Temu as a brandingnya itu harus dikuatin, sama Mbak Temu ini akan jadi branding yang barang yang saya bikin tuh fresh loh gitu. Jadi harus bisa dikomunikasikan di labelnya. Udah dipatenin? Lagi proses. Haki. Belum ada yang ngambil kan namanya? Iya, lagi proses. Kemarin sih ngecek masih aman. Terus katanya, oh iya nih masih aman. Lama ya? Tapi kemarin tuh baru sosialisasi. Kemarin ada yang gelombang pertama sudah proses tuh, tinggal nunggu hasil. Nah saya ikut yang gelombang kedua ini belum pengajuan. Kemarin baru sosialisasi, sama kalau misalnya udah ada nyari gitu kan, sambil cari alternatif nama lain mungkin, karena kalau Haki kan ini ya nggak bisa kan, nggak bisa ditoleransi gitu. Kemarin sih ngecek masih aman kalau untuk yang produk ini. Ya, terima kasih sudah ikut ini, dan terima kasih untuk masukannya juga, idenya ya. Semoga sukses Mbak ya. Iya.